wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam forum diskusi yang mungkin sangat relevan dengan dinamika pemerintahan dan pelayanan publik saat ini. Hari ini tuh kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu mewujudkan Smart City melalui Smart Governance, peran strategis ASN dalam transformasi digital di Jawa Barat. Dengan menyoroti bagaimana hal ini diterapkan di Jawa Barat yang sedang aktif melakukan transformasi digital. Dalam forum diskusi kali ini, perkenalkan saya Nabila Putri Widya, lalu ada bersama tiga rekan saya, yaitu Kang Wahyu Rohmadianto, lalu Kang Hanif Muhammad Diaul Haq, dan juga Teh Anita Wijaya. Pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai apa sih Smart City itu dan bagaimana pentingnya Smart City ini. Jadi, Smart City ini merupakan konsep kota cerdas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, baik dari untuk operasional pemerintah maupun kesejahteraan masyarakat. Jadi konsep ini tuh bukan hanya soal digitalisasi, tapi tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat menggunakan data, menggunakan teknologi maupun sistem digital untuk menjawab tantangan perkotaan dari segi transportasi, misalnya lalu pengelolaan sampah, hingga sampai pelayanan administrasi. Jadi Smart City ini nggak cuma melibatkan pemerintah, tapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku usaha, sampai ke akademisi. Lalu apa sih pentingnya Smart City yang relevan untuk saat ini? Yang pertama yaitu menjawab tantangan urbanisasi yang bertumbuh dengan cepat, karena ini tuh menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan atau tingginya permintaan layanan publik. Jadi Smart City ini hadir sebagai solusi untuk mengelola kompleksitas kota secara efektif. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan transparan. Jadi dengan teknologi, proses birokrasinya kan bisa dipangkas ya menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga ini mendorong partisipasi aktif masyarakat. Karena Smart City ini bukan hanya soal sistem digital, tapi juga bagaimana masyarakat diajak aktif berperan untuk menyampaikan aspirasi, ikut dalam pemantauan, dan juga bagaimana menjadi bagian dari pengambilan keputusan melalui platform digital. Yang keempat, yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi dengan sistem pengelolaan air, energi, transportasi, sampai ke pengelolaan sampah yang berbasis teknologi, diharapkan kota ini bisa lebih ramah lingkungan dan juga hemat sumber daya, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, untuk menekan biaya birokrasi dan meningkatkan responsivitas pemerintah, karena proses manual yang lambat bisa diubah menjadi otomatis, menjadi real time, dan juga menjadi efisien, sehingga pemerintah ini bisa merespon laporan masyarakat lebih cepat melalui dashboard digital atau aplikasi pengaduan. Karena Smart City ini bukan hanya tren digital, jadi kebutuhan nyata gitu untuk menjawab dinamika zaman. Jadi pemerintah nggak bisa lagi bekerja dengan cara yang lama di era yang menuntut kecepatan atau keterbukaan dan kolaborasi seperti saat ini. Mungkin dari yang lain, rekan-rekan yang lain ada pendapat, silahkan. Oke, baik Teh, izin berpendapat ya. Kalau memang secara umum dan prinsip bahwa smart city itu adalah hal yang penting ya. Saya ingin menanya, kenapa sih pemerintah tuh menganggap bahwa pembangunan smart city ini menjadi langkah strategis yang sangat penting gitu untuk menghadapi dinamika perkotaan dan penduduk yang bisa dibilang sudah modern lah ya. Kira-kira kenapa gitu ya? Baik, izin berpendapat. Uh, Terima kasih Kang Wahyu untuk pertanyaannya. Menurut saya, kenapa pembangunan Smart City ini bisa menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tadi? Karena hal-hal ataupun program-program yang
laksanakan di dalam Smart City ini tadi sudah disinggung oleh Teh Nabila sedikit, mampu menjawab tantangan-tantangan kompleks saat ini terutama di kota modern seperti tadi kemacetan, kemudian pelayanan publik yang dinilai lambat dan ribet, ataupun misalkan sampai ke keterbatasan sumber daya dan masalah lingkungan. Nah, dengan pendekatan Smart City ini yang berbasis teknologi dan data, diharapkan dapat mendorong tata kelola kota ataupun tempat kota modern tadi yang akan lebih efisien, transparan, dan lebih responsif sehingga kebutuhan masyarakat lebih terpenuhi, kemudian pelayanan lebih efisien, dan juga kepuasan publik akan meningkat. Kemudian untuk Smart City ini juga mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045 tentang transformasi digital nasional, juga sejalan dengan komitmen dari Kominfo yang diluncurkan tahun 2017 mengenai gerakan menuju Smart City. Mungkin itu pendapat dari saya, Kang. Ya, baik. Mungkin saya mau izin bertanya ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih bentuk konkret dari pelayanan publik yang cepat dan transparan dalam konsep Smart City ini? Oke, mungkin saya izin menanggapi ya. Untuk pelayanan publik yang cepat dan transparan dalam Smart City ini artinya pemerintah bisa menggunakan teknologi digital supaya membuat pelayanan ini menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terbuka. Contohnya ini warga bisa ngurus dokumen secara online tanpa harus datang ke kantor atau ngelihat langsung informasi tentang anggaran, tentang proyek pembangunan, dan juga kegiatan pemerintah lainnya lewat website ataupun lewat aplikasi. Terus pemerintah juga bisa nyediain dashboard atau layanan informasi digital yang bisa diakses publik. Jadi masyarakat semua tuh bisa lihat gitu. Jadi dengan lewat ini warga tuh bisa tahu apa aja yang sedang dikerjain pemerintah, apa aja yang udah selesai dan juga apa aja yang belum. Dengan sistem kayak gini tuh masyarakat nggak cuma lebih mudah mendapatkan layanan, tapi juga bisa ikut mengawasi, memberi saran, dan berpartisipasi dalam pembangunan kota. Mungkin ada tanggapan lain gitu. Silakan. Ya, saya setuju ya dengan pemaparan Teh Nabila tadi mengenai keterbukaan ataupun transparansi dari Smart City ini. Kemudian saya juga di sini ingin sedikit memberi paparan atau mencontohkan hal program yang sudah ada di Jawa Barat ini mengenai Smart City agar lebih terbayang gitu ya kita. Yang pertama ada yang namanya itu Sapa Warga. Mungkin Akang Teteh juga pernah mendengar Sapa Warga itu apa. Jadi Sapa Warga ini adalah bagian dari Jabar Super Apps yang merupakan layanan publik terpadu untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik pada satu platform. Nah, di mana layanan yang tersedia ini dimulai dari pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudian ada juga layanan informasi lowongan kerja, sampai ada tentang pengaduan data kependudukan. Kemudian untuk program yang lain yang sudah dijalankan di Jawa Barat ini ada Pikobar ataupun Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Mungkin sekarang kita sudah tidak terlalu memakai program ini, namun pada zaman pandemi kemarin tahun 2019, 2020 sampai 2022 ini masih sering kita gunakan untuk Pikobar ini. Kemudian contoh lainnya ini adalah seperti digitalisasi pelayanan dari Samsat, ada e-Samsat, kemudian digitalisasi dari Disduk Capil, ada e-KTP maupun ada e-perizinan. Itu salah sedikit sebagian contoh dari Smart ASN, Smart City ini yang sudah dilakukan di Jawa Barat. Gitu, Kang Tete. Eh, Berkaitan dengan penerapannya di Jawa Barat ya, saya ingin sharing sedikit mengenai eh, penerapannya juga untuk Smart City. Mungkin di Jakarta ya, karena saya juga kebetulan lama tinggal di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta sendiri untuk perintisan konsep konsep Smart City itu dimulai dari tahun 2015 ya. Nah, itu termasuk kota yang pertama menginisiasi untuk program Smart City sendiri di Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu membangun Smart City berdasarkan tiga aspek, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang kedua adalah layanan publik digital yang terintegrasi, serta yang ketiga adalah kebijakan berbasis data. Eh, Sebagai informasi bahwa di Jakarta itu penerapan dari Smart City sudah dilakukan oleh BLUD sendiri, yaitu di bawah Kominfo, dengan berdasarkan 4 core value, yaitu
Yang pertama adalah mobile first, yaitu semangat integrasi yang akses dengan mudah, yaitu hanya melewati HP aja. Yang kedua adalah data driven, jadi semua proses pengambilan keputusan itu harus berdasarkan dukungan data, AI, dan semangat bersinergi dan kolaboratif antar berbagai instansi. Yang ketiga adalah digital experience, yaitu untuk bahwa smart city ini harus berlandaskan pada prinsip digitalisasi. Dan yang keempat, yaitu smart collaboration, bahwa untuk penerapan smart city sendiri harus berlandaskan atas kolaborasi aktif, baik itu di lingkungan internal Jakarta ataupun dengan dinas atau profesi lain. Di Jakarta sendiri sebenarnya kurang lebih sama dengan Jawa Barat ya, bahwa ada super apps, yaitu nama aplikasi adalah Jaki, Jakarta Kini, yaitu super apps yang dikembangkan sejak tahun 2019. Disebut super apps karena Jaki mengintegrasikan lebih dari 60 fitur dan 150 aplikasi milik organisasi perangkat daerah. Jadi untuk warga Jakarta sendiri hanya cukup satu aplikasi itu aja, Jaki, dan itu bisa mengakses semua pelayanan publik ya dari Jakarta sendiri. Warga Jakarta maupun turis yang berkunjung dapat mengakses berbagai layanan hanya dalam satu genggaman ponsel pintar dan hanya dalam satu aplikasi. Program pelayanan publik berbasis digital di Kota Jakarta menunjukkan bahwa daerah ini, Jakarta, sedang serius terus tumbuh dan berinovasi dalam ruang smart city melalui transformasi digital layanan publik yang terus berkelanjutan hingga saat ini. Namun yang jadi pertanyaannya adalah bahwa jika kota Jakarta ini mampu menunjukkan kemajuan dalam layanan publik ya melalui smart city, mengapa tidak semua daerah bisa mengikuti jejak yang sama? Apa sebenarnya sih hambatan utama dalam pemerataan smart city di Indonesia? Kira-kira apakah ada pendapat? Baiklah, mungkin saya sedikit berpendapat ya tentang penerapan tentang tantangan dalam penerapan dan pembangunan smart city khususnya di Indonesia atau di Jawa Barat. Eh, yang pertama itu karena keterbatasan infrastruktur digital. Jadi seperti yang kita tahu ya, akses internet di Indonesia ini belum merata, seperti jaringan 5G itu belum ada di setiap kota, hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Terus yang kedua, itu juga kualitas jaringan yang masih rendah, masih lemot atau tidak stabil. Kadang-kadang kita ngezoom tiba-tiba kelempar gitu ya. Karena data juga berdasarkan data tahun 2024, rata-rata kecepatan internet mobile di Indonesia itu sekitar 25 Mbps, sedangkan untuk di global atau di dunia itu rata-rata mencapai 50 Mbps dan 91,93 Mbps untuk fixed broadband. Terus juga karena minimnya infrastruktur pendukung seperti pusat data lokal, jaringan fiber optik, atau perangkat Internet of Things. Yang kedua, itu karena keterbatasan anggaran dan investasi. Seperti yang kita tahu, kalau dalam mewujudkan smart city itu memerlukan biaya yang besar atau investasi di awal yang sangat besar. Dan juga pemerintah daerah ini sering hanya mengandalkan APBD yang terbatas dan tidak selalu memiliki skema pembayaran yang inovatif seperti melibatkan partisipasi dari sektor swasta. Yang ketiga, itu kurangnya kolaborasi dan sistem satu data terpadu antar instansi, baik secara vertikal maupun horizontal. Ya, ini terjadi banyak instansi pemerintah ya yang membangun sistem digital masing-masing tanpa adanya koordinasi baik itu dari kementerian ke dinas ataupun antar dinas. Misalnya di Disperindak Jabar itu kami punya satu data indak yang berisi harga bapok dan barang penting atau bating. Sedangkan di Kemendak itu juga ada SP2KP. Terus juga waktu COVID, data pelaporan kasus COVID secara nasional itu berbeda dengan data yang dilaporkan antar daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Yang keempat itu adalah keamanan cyber dan privacy data yang masih kurang, seperti maraknya kebocoran data pribadi dan belum adanya standar keamanan cyber nasional yang seragam, seperti kasus kebocoran data Dukcapil yang meliputi 337 juta orang pada Juli tahun 2023 lalu. Terus yang kelima, kualitas dan kapasitas SDM yang masih kurang ya, terutama untuk ASN karena sebagai pelaksana kebijakan publik. Beberapa ASN, terutama yang senior dan aparatur daerah, belum memiliki literasi digital yang memadai. Dan juga adanya ketimpangan kompetensi digital antar wilayah atau antar instansi, seperti yang mungkin di kementerian lebih melek digital dibanding ASN di kabupaten kota. Nah, dari yang tantangan yang saya jelaskan tadi, ASN itu sangat berperan ya karena salah satu tantangan dan hambatan juga.
Jadi sebenarnya apa sih peran ASN dalam mendukung Smart City ini? Kalau menurut saya, ASN itu berperan sebagai pelaksana transformasi digital seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk mengimplementasikan kebijakan Smart City yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Terus juga menyusun dan menyesuaikan regulasi teknis untuk mendukung sistem digital dan menjembatani antara visi pemerintah dan realitas operasional di lapangan. Mungkin ada teman lain yang berpendapat. Oke, saya ingin menambahkan sedikit mengenai peran kita sebagai ASN dalam pembangunan Smart City ya. Selain berperan sebagai pelaksana langsungnya, yaitu dalam mengimplementasikan Smart City, juga kita dituntut untuk sebagai pendorong kolaborasi ya, sebagai pendorong kolaborasi inovatif antara kita sebagai ASN dengan pemerintah tentunya, dengan startup ataupun dengan perguruan tinggi dan komunitas. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi berbasis lokal yang adaptif dan berkelanjutan. ASN mungkin bisa memfasilitasi aset, riset, dan perkembangan aplikasi, hingga penyusunan regulasi yang mendukung inovasi daerah. Mereka juga mengelola ekosistem, kemitraan, termasuk membuka akses data dan peluang pendanaan. Dengan peran ini, ASN memastikan solusi Smart City tumbuh dari potensi lokal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Mungkin saya izin menambahkan juga, selain perannya itu di pemerintahan juga mungkin ASN juga berperan untuk sebagai penghubung antara masyarakat dan juga pemerintahan. Seperti yang kita tahu kalau ASN ini adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, pelayanan langsung yang juga seharusnya ini dapat mengetahui kondisi di lapangan lebih jelas dibanding orang-orang yang tidak melayani langsung ke publik. Jadi diharapkan ketika ASN ini lebih mengetahui fakta yang terjadi di lapangan, ASN juga kita sebagai ASN juga dapat membantu menyampaikan keluhan dari publik ke unit terkait dan memastikan keluhan tersebut ditindaklanjuti. Jadi selain tadi ada layanan dashboard di setiap program, juga kita bisa menjembatani antara keluhan warga kepada pemerintah ataupun unit terkait. Oke, betul banget ya. Saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Teh Anita, dengan Kang Hanif ataupun Kang Wahyu. Jadi dalam membangun smart city ini, peran ASN ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tuh menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan. Jadi teknologi itu bisa aja canggih gitu, tapi kalau misalnya tidak dijalankan dengan baik oleh SDM-nya, maka hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi peran kita sebagai ASN dalam smart city ini bukan cuman menjalankan tugas seperti biasa, tapi juga harus menjadi agen perubahan yang mendorong pelayanan publik lebih modern, lebih terbuka, dan juga lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa keberhasilan Smart City ini nggak cukup hanya dengan aplikasi atau infrastruktur yang digital, tapi juga butuh peran ASN yang menjadi kunci utama. Jadi kita tuh sebagai ASN nggak cuman dituntut untuk melek teknologi, tapi juga harus aktif, harus responsif, dan juga mau berubah gitu untuk melayani masyarakat yang lebih baik. Jadi karena itu, jadi mari kita jadikan diskusi ini kan jadi bukan hanya sekedar wacana ya, tapi titik awal gitu untuk memperkuat peran kita sebagai ASN yang siap menghadapi tantangan zaman, terutama di era digital yang seperti sekarang. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bahan refleksi, motivasi, sekaligus bahan inspirasi untuk kita semua untuk terus tumbuh dan berkontribusi bagi pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung transformasi digital dan smart city di Jawa Barat. Jadi mungkin cukup sekian ya. Terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi semangat dan kekuatan untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.